Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, nama saya Sri Aulia Utami, NIM 1714209190. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu yang 3 itu. Pertanyaan pertamanya yaitu jelaskan gambaran umum dasar dan prinsip pengawasan. Di sini itu ada pemerintah. Nah, pemerintah ini mempunyai wewenang, yaitu kepentingan, tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial. Kemudian dilokasikan ke bank sentral atau lembaga independen, yaitu otoritas pengawasan bank. Nah, kemudian untuk membentuk sistem perbankan yang aman dan sehat harus memenuhi 3 hal, seperti perlindungan dan kepuasan nasabah bank. Yang kedua itu kondisi dan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan sehat. Kemudian yang ketiga meminimalkan risiko krisis perbankan. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan 6 jalur prinsip dan metode dasar dalam pengawasan bank. Nah, prinsip dan metode yang digunakan dalam pengawasan bank pada dasarnya sama. Adapun prinsip dan metode tersebut meliputi 6 jalur, yaitu yang pertama pengaturan atau regulasi, yang kedua pengawasan tidak langsung atau offsite supervision, kemudian yang ketiga pengawasan langsung atau pemeriksaan on-site supervision, kemudian yang keempat kontak dan komunikasi teratur dengan bank, kemudian yang kelima tindak remedial penerapan sanksi, terakhir kerjasama dengan otoritas pengawasan bank negara lain. Nah, kemudian pertanyaan ketiga yaitu jelaskan pengawasan bank berdasarkan prinsip kehati-hatian. Nah, prinsip kehati-hatian dalam sistem pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia hingga saat ini belum dimaknai secara seragam. Perbedaan pemaknaan tersebut berpengaruh dalam pengaturan sistem pengawasan perbankan. Sistem pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia memiliki sejumlah kelemahan. Salah satunya itu terlihat dari pemaknaan yang masih berbeda-beda terhadap prinsip kehati-hatian dalam sistem pengaturan dan pengawasan perbankan. Nah, ketentuan prinsip kehati-hatian, bank berkewajiban untuk menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko keinginan sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan bank. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Perbankan nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank yang menjadi lebih terbuka, yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Apabila informasi tersebut telah dilaksanakan, maka bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa bank benar-benar memiliki tanggung jawab dengan nasabahnya. Nah, hal ini sangat relevan dengan konsep sehubungan antara bank dengan nasabahnya yang bukan hanya sekedar hubungan antara debitur dengan kreditur, melainkan juga hubungan kepercayaan dalam bertindak sebagai perantara dana dari nasabah atau pembelian atau penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Nah, ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Mengingat pentingnya tujuan tersebut, maka peraturan-peraturan mengenai prinsip kehati-hatian yang ditetapkan Bank Indonesia harus disesuaikan dengan standar internasional dan harus didukung dengan saksi-saksi yang adil. Kemudian hal-hal lain yang dinilai penting atau kepentingan sistem perbankan yang sehat berkaitan dengan usaha bank yang sedang berjalan. Bank wajib mengatur dirinya sendiri mengenai yang pertama, kejelasan tugas, wewenang, tanggung jawab direksi, komisaris, serta pejabat kunci. Kedua, prosedur pengembalian kebijaksanaan keputusan yang objektif dan akurat. Ketiga,
kegiatan, tugas dan wewenang, dan tanggung jawab pendelegasian wewenang. Kemudian yang keempat, dukungan pedoman kerja. Yang kelima, dukungan audit internal yang efektif. Dan yang kelima, kewajiban untuk melaksanakan audit eksternal yang independen. Yang ketiga yaitu pengaturan tentang informasi yang diperlukan bagi otoritas pengawasan bank. Nah, untuk mengetahui dan menilai bank mematuhi sungguh-sungguh dan konsisten terhadap peraturan maupun prinsip usaha bank yang sehat, otoritas pengawasan bank meminta agar bank menyampaikan berbagai laporan yang bentuk susunan formula dan jadwal penyampaiannya ditetapkan oleh otoritas pengawasan bank. Biasanya laporan yang diminta seperti neraca dan laporan laba rugi, laporan likuiditas, dan laporan tahunan yang telah diaudit oleh Pak. Nah, dengan jalur ini, otoritas moneter mengawasi kondisi bank secara individual, kelompok, maupun keseluruhan dengan menelaah sebagai laporan yang disampaikan oleh perbankan. Tujuannya adalah untuk menilai apakah peraturan yang ditetapkan asas usaha bank dan penyaluran dana yang sehat dipatuhi dan dilaksanakan dengan konsisten, diidentifikasi penyimpangan dan pelanggarannya, serta kegiatan yang mengganggu kelangsungan usaha bank maupun merugikan berbagai pihak. Kemudian mekanisme pengawasan tidak langsung meliputi tahap beberapa ini, yaitu melakukan penilaian atas kepatuhan, ketetapan waktu, dan konsistensi materi laporan. Bila terdapat penyimpangan, pengawasan bank harus klarifikasi untuk memperoleh kejelasan dan sebab-sebabnya. Kemudian yang kedua itu menganalisis setiap jenis laporan maupun kombinasi sebagai laporan yang diterima. Komunikasikan atau mengklarifikasikan berbagai temuan guna memperoleh kejelasan dalam menetapkan tindak lanjut yang diperlukan. Kemudian yang keempat yaitu bila terdapat indikasi penyimpangan yang mendasar, pengawas bank biasanya yang mengambil langkah korektif yang perlu. Pemeriksaan khusus dilakukan bila terdapat masalah yang masih perlu diperjelas.